Yes. Kembali lagi di Markas Podcast. Kita masih ditemani oleh narasumber yang sangat amat Apa lagi? yang sangat amat ganteng ya. Standar sekarang yang ganteng. Oke, Bung salam Adi. olahraga. Oke, Bung Adi, langsung aja kita Bung Adi. Ya. Next kedepannya kita kan setelah melawan Myanmar, kita akan melawan Laos. Ya, benar sekali. Kemarin lawan Myanmar kan penampilan kita ya kategori udah under banget itu kan. Seperti liga lokal ya kan. Jadi prediksi untuk lawan Laos ini seperti apa? Apakah pemain masih dipertahankan seperti kemarin atau misalkan pemainnya seperti di babak kedua lawan Myanmar? Prediksi saya untuk Indonesia sendiri nanti melawan Laos pasti Rafael Strike itu dimainkan. Jadi mungkin formasi dari awal maksudnya kan? Mungkin formasi di babak kedua akan digunakan di awal permainan nanti melawan Laos. Oh, berarti permainan kita waktu lawan Myanmar di babak kedua ya itu akan dipakai sebagai starter di lawan Laos. Benar sekali. Nah, nanti di tanggal 12 Desember ini kan kita akan bermain di Manahan. Di Manahan Solo. Ya, jadi kita akan menjadi tuan rumah. Tidak di Gelora Bung Karno. Ya. Tapi di Manahan Solo melawan Laos yang kemarin sudah dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 4-1. 4-1 ya. Itu mainnya di mana sih? Kemarin mainnya di Laos. Di Laos ya mainnya. Di Laos. Laos sebagai tuan rumah. Sekarang Laos ke kandang kita. Yang kemarin kita di kandang lawan, sekarang di kandang kita. Jadi tukar-tukaran gitu loh. Tukar-tukaran gitu ya. Jadi, bukan home away lagi ya. Jadi setiap grup itu memiliki kesempatan 2 home dan 2 away. 2 home dan 2 away. Iya. Terus nanti kita lawan Vietnam? Vietnam nanti di Vietnam. Di Vietnam ya? Ya, nanti lawan Filipina baru lagi kembali di Manahan. Oke. Ya. Tanggal 12 kita akan melawan Laos dulu. Oke, kita membicarakan sekarang prediksi lawan Laos ya kan? Iya. Apakah STY akan merubah segi taktikal? Ya. Apa bagaimana? Karena kan lawan Myanmar itu benar-benar tidak ada, mungkin instruksinya ada taktikal, cuman aplikasi di lapangan tidak kelihatan. Tidak jalan ya. Itu bagaimana menurut Bung Adi? Mungkin di perjalanan ini menuju ke Manahan, nanti bermain di Manahan maksudnya. Ya. Pasti akan diberikan lagi briefing dari STY sendiri di pemain-pemain muda kita di U22 bagaimana memainkan tengah nih sebenarnya. Ya, karena kita lihat di babak pertama waktu melawan Myanmar yang seperti saya bilang di podcast awal, tengahnya kita mati sekali. Jadi tidak ada kontribusi bola dari belakang tengah ke depan. Jadi pasti ada masukan-masukan lagi, jadi PR mungkin catatan khusus dari STY yang diberikan kepada tim dari pemain U22 kita dan pemain-pemain yang sudah biasa dipanggil oleh STY. Jadi kurang chemistry lah, kurang kerjasama, kurang kompak aja. Apalagi masuknya Rafael Strike kan baru kemarin. Ya, itu sangat drastis sekali perubahannya kan? Iya, walaupun belum pernah gabung loh. Cuma Rafael Strike tuh paling dengan Ferrari, dengan Hoki Caraka, dengan Marcelino mungkin. Nah, dengan pemain lain kan belum. Mungkin nanti di pelatihan menuju ke pertandingan di Manahan Solo, mungkin nanti bagaimana STY mempersatukan atau membuat chemistry yang lebih baik dari sebelumnya waktu melawan Myanmar. Chemistry ya? Ya, chemistry yang memang waktu lawan Myanmar sangat terlihat jauh kan? Tidak ada sama sekali. Tidak ada chemistry ya? Tidak ada sama sekali. Jadi yang perlu diperhatikan adalah lagi adalah teknik dasar. Kacau memang benar-benar. Passing kita lihat berantakan. Kontrol bola yang jelas sekali terlihat bagaimana saat temannya memberikan bola, kadang-kadang memberikan bola itu terlalu kencang, kadang-kadang terlalu
lambat atau terlalu dekat dengan pemain lawan. Jadi susah untuk mengkontribusi bola. Iya. Dribbling juga parah. Dribbling juga parah. Parah. Jadi terlihat kan kualitas yang sudah terbiasa dengan yang baru ini. Dari kualitas tim musuh kita yang awalnya kemarin Myanmar dan sekarang Laos itu kan di atas kertas kan Laos lebih tidak diunggulkan lah. Ya artinya kalau di kita compare lawan Myanmar itu kan Laos di bawahnya Myanmar. Di bawahnya. Ya kan? Apakah STY masih menerapkan formasi 3-4-3 untuk lawan Laos ini? Kemungkinan ya. Kemungkinan masih ya. Kemungkinan masih karena STY ini suka dengan formasi 3-4-3. Kalau nggak 3-4-3 ya 3-5-2. Iya. Ya, mungkin ke 3-5-2 yang dimana lebih menguasai lini tengah agar kontribusinya kita ke depan lebih baik. Mungkin menduetkan Rafael Strike dengan Hoki Caraka, di mana menempatkan Marcelino Ferdinand di tengah sebagai playmaker. Yang terlihat di babak kedua saya gambarkan seperti itulah. Babak kedua waktu lawan Myanmar. Ya, waktu lawan Myanmar. Semoga bisa lah itu. Ya. Jadi apalagi ini lawan Laos ya. Kalau di atas kertas kan memang di bawah kita dan di bawah Myanmar pun juga kan. Ya. Dan poin plusnya adalah kita bermain di Indonesia. Di Indonesia. Yang mungkin didukung dengan banyak supporter ya kan. Banyak supporter. Di Manahan Solo. Ya. Nah, dari kubu Laos, Bung Adi. Ya. Mereka kan sudah kalah nih di awal pertandingan melawan Vietnam. Apakah dia berani untuk menyerang melawan kita nih? Kalau menyerang pasti dia tidak akan melakukan serangan secara drastis ya atau dramatis. Itu sangat kecil kemungkinan. Kecil ya. Ya karena kita ketahui Laos ini pun mengeluarkan skuadnya hampir 15-16 pemain itu sama seperti kita, yaitu di bawah umur 22 tahun. Jadi selebihnya pemain-pemain senior yang dipakai. Jadi kebanyakan ini 15 pemain ya, 15 itu umurnya di bawah 22. Ya. Sisanya baru pemain di atas senior yang kemarin. Senior yang sudah biasa bermain. Jadi Laos ini juga melakukan regenerasi untuk pemain-pemainnya. Jadi ini pun pelatihnya pelatih baru. Ya, pelatih baru ini pelatihnya nama Hayuk Jun. Ya, jadi pelatih baru. Ini baru April kemarin. Baru ya? Ya, baru ya. Makanya merombak tim agar adanya regenerasi. Iya. Jadi udah mulai negara-negara tetangga kita udah mulai mengikuti jejak kita, yaitu adanya regenerasi, adanya naturalisasi juga banyak. Vietnam pun juga mengikuti tren kita, yaitu ada naturalisasi juga. Oh iya? Iya. Setahu saya Vietnam anti kan. Kemarin dia bilang ya tahun-tahun lalu kan nggak mau naturalisasi. Ternyata dia mengambil keturunan dari Akhirnya dia merubah undang-undang Iya. Sampai merubah undang-undang untuk mengikuti Indonesia. Iya, mengikuti Indonesia. Memang sih negara-negara ASEAN itu memang ya kualitasnya ya memang ya belum jauh lah. Jauh ya kualitasnya jauh di bawah. Kita ketinggalan jauh dari Asia Timur maupun Asia Barat. Cuman Timur Tengah ini lagi membangun kita. Membangun dan berkembang lah. Ya. Udah mulai berkembang lah. Udah kita levelnya udah Asia ya kan. Ya. Tapi di AFF ini kan kita nggak pakai pemain abroadnya kita nggak pakai. Jadi pemain senior pun kita nggak pakai. Yang tidak dipanggil STY di Piala Dunia ya. Di kualifikasi. Di kualifikasi Piala Dunia itu kan ada pemain senior. 4 orang kan kalau nggak salah. Yang dipanggil cuma 4 orang. Ya. Rafael Strike, Marcelino, ya. Arhan sama Asnawi. Ya kan? Hanya itu aja kan. Sisanya ya U22 memang kan. U22 memang. Nah, tadi Laos, sekarang Indonesia. Kalau dari segi sepertinya sih memang menyerang ya untuk. Ya, pasti melakukan penyerangan kan kita pengen lolos. Apalagi cari kemenangan juga ya, kan. Pasti cari kemenangan Indonesia. Apalagi tim Laos ini adalah tim yang dibilanglah paling mudah untuk dikalahkan gitu loh. Pemain yang negara yang tidak dianggap gitu, bukannya tidak dianggap, jadi mudah untuk dilawan. Di atas kertas paling lemah. Ya, di atas kertas paling lemah. Di antara satu grupnya kita.
di grup gitu, B. di grup B. Tuh, jadi ya mudah-mudahan kita dapat poin penuh, perkembangan selanjutnya kita tahu, dan di pertandingan Laos bagaimana kelanjutan dari skema permainan dari STY, sehingga kita tahu nanti bagaimana perkembangan bahwa apakah layak kita untuk lolos untuk di grup atau bisa mengimbangilah Vietnam gitu. Untuk ini saya mau bicarakan satu pemain nih dari Indonesia. Ya. Peran Ronaldo Kuateh nih. Karena kemarin lawan Myanmar kan belum dipasang di babak kedua, penggantinya Marcelino. Nah, bagaimana peluangnya dia di lawan Laos nanti? Kemungkinan masih di bangku cadangkan ya, karena melihat posisinya kemarin menggantikan Marcelino, ini susah kan gantiin Marcelino. Kecuali nanti dia menggantikan posisi dari Hoki Caraka mungkin. Dia posisi aslinya apa sih? Posisi aslinya penyerang sayap dia seharusnya. Oh, penyerang sayap aslinya. Ya, seharusnya dia penyerang sayap. Kemarin dia menggantikan Marcelino tapi ditaruh di samping. Enggak, iya ditaruh di samping di kiri. Jadi balik lagi formasi yang awalnya saya lihat itu menggunakan formasi 3-5-2 yang dimana Rafael Strike masuk, Asnawi masuk, dan siapa namanya Dekan masuk, Victor Dekan masuk. Itu saya lihat skemanya ini ke 3-5-2. Setelah Marcelino keluar kembali lagi ke 3-4-3. Itu jadi menempatkan posisi siapa Ronaldo Kuateh ke kiri ya. Jadi kalau misalnya tetap menggunakan formasi 3-4-3 dengan memasukkan Ronaldo Kuateh, jadi Ronaldo Kuateh bisa di sayap kiri, di penyerang kiri, Rafael Strike di kanan, Hoki Caraka di tengah, di ujung tombak maksudnya, di tengah-tengah tombak. Tuh. Kalau peran Hoki Caraka nih di depan nih. Kalau Hoki Caraka kemarin waktu melihat tidak terlalu kelihatan. Tidak kelihatan. Karena kenapa? Kontribusi di tengah untuk ke depan tuh tidak ada kan. Jadi tidak ada visi dari tengah, ini mati dia di tengah. Jadinya gimana caranya Hoki Caraka untuk bisa mencetak gol atau kelihatan? Jadi kalau tengah ini hidup, pasti Hoki Caraka kelihatan permainannya. Gitu ya. Jadi memang benar-benar riskan sekali kalau menggunakan formasi 3-4-3 ini dengan mengandalkan tengah dan wing, sedangkan tengahnya mati. Iya, tengahnya mati. Depan udah nggak bisa, nggak kelihatan sama sekali. Iya. Berarti nggak mau waktu lawan Laos itu harus benar-benar dimaksimalkan. Hidup. Ya kan, saya harapkan Arkan Fikri bisa mendampingi Marcelino untuk menguasai lini tengahnya kita. Jadi peran penting sekali dua orang. Jadi entah siapapun dimasukkan di depan, entah itu Hoki Caraka atau Rafael Strike ataupun keduanya juga. Itu mungkin pasti kelihatan. Ya, berarti kalau itu bisa dihidupkan di tengah, berperan daya gedor kita pasti akan lebih bagus. Bagus ya. Apalagi Rafael Strike kemarin juga kelihatan kan bagus, tenang dia, karena tenang. Kan syuting juga dapat, mengarah ke gawang yang dapat ditepis. Tapi sayang ditepis waktu itu kan. Dan untungnya kita dapat gol keberuntungan gitu kan. Gol keberuntungan dari Asnawi. Senjata pamungkas dari Arhan. Dari Arhan, ya benar. Jadi kalau pertanyaannya Bung Tangkas tadi bilang apakah sama seperti lawan Myanmar, sama. Kalau saya bilang sama, tapi kayak babak kedua. Ya, kiper pasti sama, Cahya Supriyadi. Nah, kalau Asnawi itu kira-kira dari awal apa? Dari awal, kalau saya bilang pasti dari awal. Karena waktu lawan Myanmar dia babak kedua juga. Babak kedua Riko nggak kelihatan mainnya. Iya. Nanti setelah masuknya Asnawi kelihatan. Nah, entah nanti Asnawi akan berperan di posisinya awal aslinya. Kemarin kebalik. Iya, kemarin kebalik. Ya, atau kembali lagi dia main di sayap wing back kiri. Itu udah keanehannya Sintayong. Iya. Sebenarnya kan tinggal switch tukar. Ya, tapi tetap masih. Arhan di kanan. Mungkin dari penilaian Sintayong Arhan tuh baik ya dia waktu penampilannya waktu itu. Ya, belum bisa gantiin lah gitu. Nah, kira-kira kalau lawan Laos di switch kah? Kalau saya
nggak berani ngambil risiko ya. Berarti tetap ke aslinya di mana Asnawi dan aslinya Asnawi di kanan. Asnawi di kanan. Si Arhan di kiri. Nah, trio ini trio dari Kadek Ariel, Ferrari sama Doni itu Tri Pamungkas itu tidak bisa tergantikan kayaknya. Udah klop dah itu. Terus ditambah lagi dari kanannya mungkin Asnawi atau Arhan, atau sebaliknya di kiri Asnawi Arhan. Pokoknya sweet lah berdua ini. Di tengah ada Arkan Fikri, terus ada Marcelo Neverina, bisa menggunakan Ronaldo Kuateh di kiri, Rafael Strike di kanan, Hoki Caraka di tengah. Nah, tuh. Hoki Caraka tuh harus di tengah ya. Dia enggak bisa main sayap ya. Karena saya belum pernah lihat main main menyamping, itu belum pernah lihat main menyamping. Dia striker murni. Striker murni dia. Tapi Rafael Strike kalau dikasih striker murni bisa dia. Bisa, karena di tim senior kan biasa gitu. Dia depan habis ke samping lagi ke depan. Tukeran biasanya sama Orat Mangun. Iya. Ya. Sweet gitu biasanya. Kalau Orat Mangun sudah lost ke depan, pasti Rafael Strike ke belakang. Atau sebaliknya, kalau Rafael Strike udah di depan, Orat Mangunnya di belakang. Sweet kayak gitu tuh nggak sembarangan orang bisa loh. Iya. Fisik itu harus kuat. Rafael kan ini juga visi misi kita udah tahu teman kita maju, ya udah kita harus di belakang. Iya. Konsentrasi dengan tenaga harus ekstra keras dalam 90 menit itu susah memang. Iya. Liga lokal kita kan 60-70 udah kram. Iya kan? Bukan liga kita aja. Kemarin Myanmar pun kayak gitu. Ya udah, artinya se-ASEAN lah. Se-ASEAN ya. Se-ASEAN, liga se-ASEAN sama aja kan, 11-12. Kayak gitu juga kan terbukti kan, kita lihat 9 menit 73 udah kram kakinya Myanmar, udah banyak yang jatuh, ya tumbang. Ya kan? Sama seperti liga kelamnya zaman timnas kelamnya kita kan kayak gitu juga. Sama aja ya, 70 menit 75 udah habis. Kita sekarang melihat di sisi Laos, Bung Adi. Iya. Ini kan pemain-pemain baru rata-rata kan. Iya, pemain yang baru U22 hampir sebagian lah, separuhnya. Ya. Jadi dari pengamatan Bung Adi, ada nggak yang artinya menonjol lah di situ? Kalau pemain yang mudanya nggak ada yang menonjol ya. Waktu lawan Vietnam pun belum ada yang menonjol. Yang menonjol tuh ya pemain seniornya yang kemarin nyetak gol melalui titik penalti itu. Oh, kemarin penalti satu ya? Satu penalti. Yang strikernya yang ada di Liga Kamboja kemarin, yang main juga di Kamboja. Oh, di Kamboja ya. Oh, itu namanya susah kemarin, namanya buat pacan gitu kayaknya. Buat pacan. Buat pacang bokong. Buat pacang bokong. Ya. Itu yang artinya yang mungkin harus diantisipasi. Ya, harus diantisipasi oleh pemain-pemain Indonesia. Ya, terutama di lini pertahanan kita. Entah itu Ferrari, entah itu Kadek Ariel. Atau Doni bisa juga ya. Bisa. Dan mungkin kita masih terus menggunakan senjata pamungkasnya kita. Apa itu? Lemparan ke dalam. Oh, si Arhan. Ya. Itu pasti sih kayaknya. Ternyata kita punya generasinya juga. Ini bukti regenerasi ya. Kita punya pemain yang bisa lemparan ke dalam hampir sama dengan pertama Myanmar kan? Iya, Robby Darwish. Ya, sempat juga gitu sempat kemarin membuat peluang di mana Kader Ariel dapat ditepis. Oh iya. Ditepis tapi sama kiper Myanmar waktu itu. Jadi ada generasinya bagus kan? Nah, ini terbukti generasinya udah jalan, tapi hanya lemparan ke dalam. Tidak ada. Nanti untuk visi misi belum. Ya belajar pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Basic belum. Belum. Hanya lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam. Ya artinya ada lah kan, ada. Terus kira-kira nih prediksinya Bung Adi gimana? Jelas bisa menang nggak? Menang pasti. Karena kita sama-sama mengandalkan U22, Laos juga U22, ya anggaplah U22 sebagian U22, kita juga U22. Tuh, menang ya 2-0 gitu. Bisa lah, 2-0. Kalau 2-1 2-0 mah udah keren. Ya 2-0. Saya
2-0 3-1 lagi saya kalau bisa, kalau prediksi saya. Artinya kalau bisa sebanyak-banyak. Ya kalau fase grup kayak gini ya. Jadi kita tuh nggak boleh kalah terlalu banyak dan harus menang banyak. Banyak, ya. Vietnam kan udah banyak kemarin 4-1. Jadi udah sisihnya -3 dia. -3 dengan kita baru +1. Kalau dia udah +3. Ya Vietnam sudah +3. Kita baru +1. Cuman poin kita sama. Poinnya kita sama. Kita ada di peringkat kedua. Ada kedua ya. Cuman kalah selisih gol. Ya kan? Penentuannya memang sebenarnya mungkin lawan Laos ini mungkin bisalah kita prediksi untuk menang ya. Jadi cuman lawan Vietnam ini agak susah. Yang berat, apalagi di kandang Vietnam. Ya kan? Dengan kualitasnya kita ya seperti yang kita lihat. Basic ini sangat kurang. Kalau standarnya di bawah. Kalau balik lagi ke tim seniornya kita ya udah pasti babat habis tuh Vietnam. Iya iyalah, senior kita kan sudah di atas angin itu lawan negara-negara ASEAN. Itu kan 3-0 kita menang di kandang Vietnam itu. Ya kan? 3-0. Golnya Jaitzes, Orat Mangun sama Sananta terakhir kan. Terakhir Sananta. Itu udah di atas angin lah. Enggak usah lah lagi kita bicarakan itu. Karena yang kita bicarakan AFF dengan pakai U22. Ini berat sekali. Dan Vietnam yang dengan pemain senior pemain utamanya mereka. Pemain utamanya ya. Iya, pemain utamanya. Berat sekali. Oke, prediksi tepatnya Bang Hadi terakhir Bang Hadi. Kalau saya prediksi skor 2-0. 2-0 untuk Indonesia. Oke. Kalau Bang Takas sisi 1 gol lah. Ya menang 1-0. 1-0 atau 2-1. Sekitaran itulah kira-kira. Ya bisa jadi ya karena saya nonton pertandingan waktu lawan Vietnam. Itu Vietnam mampu mencetak gol di babak kedua semua. Babak pertamanya masih 0-0. Masih 0-0. Babak kedua lah itu gol semua itu. 5 gol itu. 4-1 itu. 4-1. Semoga bisa menang lah Indonesia. Ya harus menang. Semoga bisa menang dan harus menang. Ya harus menang. Mari kita doakan bersama-sama. Ya. Ya kan? Supaya adalah prestasi dari U22 ini. Ya kan? Walaupun misalnya seandainya pun tidak juara, tapi paling tidak mendekati juara. Ya. Tujuan utama ingat regenerasi. Ya, regenerasi. Dan ingat juga dasar-dasar dari main bola atau basic-basic itu harus kita memang kuasai. Ya memang dikuasai itu. Dari awal. Ya seperti lawan Myanmar itu seperti ya Liga Tarkam lah. Ya kan? Itu benar-benar basicnya itu sangat sangat kurang. Passing lah nih. Kayak bukan ajang bergengsi memang ya, jadinya ya kan ya. Terus menurut saya utarakan itu enggak bosan-bosan saya ngomong ya, karena ini kritik membangun ya. Kritik membangun ini. Dan memang kenyataan lawan Myanmar itu benar-benar passingnya sangat jelek, dribblingnya apalagi. Ya, kontrol bola. Terus kontrol bolanya lepas. Itu kan itu namanya basic. Itu mestinya basic itu dikuasai pada saat dia belajar di SSB sebenarnya. Ya kan? Ini kita kan sudah pemain profesional apalagi timnas. Walaupun U22 tapi paling tidak kan udah dikuasai. Ya, benar. Jadi pelatih itu tinggal ngomongin masalah taktikal, visi misi di dalam lapangan, di atas rumput. Malah kemarin Sintayong ada videonya ngajarin passing yang benar. Kan jadinya semakin lambat kita untuk ngomongin taktikal ya kan? Kelihatan banget jadinya kualitasnya kita tuh loh jauh banget. Ya. Sebenarnya dari SSB terus dari klub itu harus sinergi itu mestinya. Ya, jangan hanya meningkatkan klub hanya untuk uang gitu. Ya. Itu juga enggak untung-untung amat juga. Ya kan? Jadi kita biar liga kita bagus. Kan berawal dari liga. Benar. Ya mudah-mudahan pembibitan untuk kedepannya itu semakin hebat, semakin kuat, ya. Itu tugasnya PSSI. Ini juga bukti nyata ya bahwa
contohnya saya juga terbuka mata saya juga, wah memang benar kualitas liga kita memang kurang sekali, terlihat dari bagaimana penampilan pemain-pemain lokal ya bilang yang dibawa ke senior. Oke Bang Adi, terima kasih Bang Adi. Oh ya, saya mau sampaikan bahwa kalau mau beli sepatu, belilah di Rose Brand. Bisa dicek di Instagram, di Facebook, dan di TikTok. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Saya Tangkas. Ciao.